beberapa lembaga. Bahkan, Syekh Amru sendiri terkejut ketika tahu kedatangannya disangkut pautkan dengan kasus Ahok. Pasca kedatangannya ke Indonesia pada hari Minggu, menyikapi hal ini hari Senin kemarin, Syekh Amru langsung terbang kembali ke Mesir dan tidak meninggalkan surat maupun keputusan apapun di Indonesia untuk mengantisipasi hal buruk yang diprediksi akan terjadi di kemudian hari. Sejak pagi hingga petang, tim TV One menunggu kedatangan Syekh Amru Wardani. Pihak Dal El Ifta pun tidak bersedia untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk menghindari kabar yang simpang siur. Ketika kami memutuskan untuk mengakhiri peliputan, sejenak kami bertemu dengan Syekh Amru. Dan ketika disinggung mengenai kedatangannya terkait kasus Ahok, beliau menyatakan dengan tegas tidak mengetahui hal tersebut. Syekh Amru mengaku kecewa dengan pemberitaan yang berkembang di Indonesia dan memutuskan kembali ke Mesir untuk menghindari fitnah. Dari Kairo, Mesir, Amran Hamdani, TV. Majelis Ulama Indonesia mengkonfirmasi kepulangan Syekh Amir Wardani ke negara asalnya Mesir. MUI telah berkomunikasi langsung dengan Kedutaan Besar Mesir di Indonesia soal kepulangan tersebut. Syekh Amir Wardani ialah ulama yang tergabung dalam organisasi Darul Iftah di Mesir. Ia dikenal karena pernah memperbolehkan non-muslim memimpin kaum muslimin. Dikatakan Wasekjen MUI, Amir Syah, pemulangan ini tidak akan mempengaruhi apapun sebab Indonesia memiliki banyak cendekiawan muslim dari berbagai bidang. Benar bahwa beliau telah kembali ke negara asal. Karena itu kita mengucapkan ahlan wa sahlan dan semoga dalam perjalanan sampai ke negara asal Mesir. Dan yang kedua tentang kedatangan beliau ke Indonesia yang akan dijadikan sebagai saksi ahli. Sesungguhnya beliau sendiri tidak mengerti soal Indonesia, jadi karena itu beliau menghargai betul tentang kondisi tanah air, biarlah diselesaikan sebaik-baiknya oleh negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagai negara yang berdaulat, dan tentu beliau amat sangat aib sekali bahwa tidak ikut campur dengan urusan-urusan yang ada di Indonesia. Saya sendiri sampai kemarin tidak ada komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan ahli tafsir dari Mesir, ya kan? Nah, kemudian dari kawan yang menghubungi itu mengatakan bahwa beliau tidak dapat hadir karena alasan keluarga sakit. Bagi saya nggak ada masalah. Ahli kita sudah banyak yang diperiksa dari ahli agama, bahasa maupun pidana gitu. Jadi nggak ada masalah. Dari Jakarta, Ramlan Hakim, Anggada Agung, TV One mengabarkan. Gelar perkara terbuka terbatas begitu. Ini sempat heboh, bahkan 1 hari sebelumnya. Ya. Karena cukup merebak juga informasi, meskipun sudah dibantah, sekali lagi saya katakan, meskipun sudah dibantah, tidak benar, begitu ya, tidak jadi datang, tapi faktanya yang bersangkutan dalam hal ini, saya menyebut Syekh Amru Al-Wardani menginjakan kaki di Indonesia. Betul. Dan informasinya beredar luas, terima broadcast barangkali ya. Siapa Syekh Amru Wardani ini, bagaimana proses kedatangan dan lain-lain itu cukup banyak beredar begitu ya. Yang jelas kepulangan yang bersangkutan karena memang menerima surat begitu ya dari guru besar di Dubai. Yang meminta agar tidak ikut-ikut lah dalam sebuah perkara di salah satu negara terkait apalagi bicara soal keagamaan kan. Nah itu dia. Kita juga sudah bergabung dengan rekan kami Amran Hamdani yang ada di Kairo, Mesir, yang juga mendapatkan kesempatan ya
bertemu dan juga mengetahui siapa sebenarnya sosok dari Syekh Amrul Wardani ini. Amran barangkali punya informasinya, ceritanya, boleh berbagi bersama kami pagi hari ini? Ya, baik Paramita, Arif Fadil dan pemirsa TV One, selamat pagi semua waktu Indonesia. Kemarin siang saya sempat bertemu dengan Syekh Amrul Wardani. Beliau merupakan salah satu direktur pendidikan fatwa Darul Ifta sebagai ahli tafsir juga. Dan informasi yang kami dapatkan dari Syekh Al-Wardani langsung, bahwasanya terkait dengan kedatangannya ke Indonesia, bahkan Syekh Amrul Wardani tersebut tidak mengetahui bahwa ia akan dijadikan atau ia akan disangkut pautkan dengan perkara kasus Ahok ini. Dan sudah kami konfirmasi bahwa Syekh Amrul Wardani datang sampai ke Indonesia pada hari Senin siang, langsung menuju ke Kedutaan Besar Mesir yang ada di Jakarta, dan belum sempat melakukan kegiatan apa-apa, tercium kabar angin ini sampai ke Mesir, dan akhirnya pihak Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, Profesor Dr. Ahmad Thoyib, itu mengirimkan pesan kepada Syekh Al-Wardani untuk tidak mencampuri urusan Indonesia, khususnya dalam bidang politik, karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk kedepannya. Dan di samping itu, Syekh Al-Wardani juga saudaranya mengalami sakit, dan sehingga Syekh Amrul Wardani tersebut harus pulang. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kedubes Mesir di Jakarta juga, bahwa Syekh Amrul Wardani ini juga datang awalnya atas undangan dari salah satu lembaga di Indonesia, yaitu PDIP, untuk melakukan ceramah. Namun di samping itu juga ada permintaan lain dari kuasa hukum Ahok sendiri untuk mendatangkan Syekh Amrul Wardani dari Mesir untuk menjadi saksi ahli dalam kasus Ahok. Tapi mengenai hal itu, antara Syekh Amrul Wardani sendiri dengan tim sukses Ahok sendiri belum melakukan komunikasi apa-apa. Dan Syekh Al-Wardani ini pada Senin sore, tepatnya selepas maghrib, kembali langsung hari itu juga kembali ke Kairo, dan pada hari Selasa dini hari pukul 3, Syekh Amrul Wardani ini sudah sampai di Bandara Kairo, dan pada jam 2 siangnya langsung bertemu dengan saya di Darul Ifta Kairo. Dan di Darul Ifta tersebut, Syekh Wardani selain memberikan pernyataan bahwa Syekh Wardani sebenarnya tidak tahu kunjungan Syekh ke Jakarta itu juga disangkut pautkan dengan kasus Ahok, Syekh Amrul Wardani ini juga memberikan pernyataan bahwa dia pulang ke Kairo tanpa memberikan statement atau memberikan komentar atau memberikan keputusan apapun terkait dengan kasus Ahok. Dan selain itu juga di Jakarta pun yang awalnya Syekh Ahmad Wardani itu datang atas permintaan PDIP untuk melakukan ceramah, dan ceramah itu pun tidak jadi dilakukan, dan Syekh Ahmad Wardani tersebut terkonfirmasi sudah berada di Kairo. Dan ketika saya tanyakan, saya sama sekali tidak ingin terlibat masalah itu, dan yang penting pada saat persidangan itu berlangsung saya sudah berada di Kairo dan saya tidak ikut campur dalam urusan itu. Dan malamnya pun Syekh Amrul Wardani sudah melakukan dars atau melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, dan
beliau sama sekali tidak menyinggung tentang apapun terkait dengan Indonesia atau perjalanan ia ke Indonesia dan semacam itu. Begitu Paramita dan Arif Fadil. Amran Hamdani, saya ingin juga mengetahui apa sikap Kedutaan Besar Republik Indonesia kita yang ada di Kairo, Mesir, terkait dengan adanya kesimpang siuran informasi begitu ya. Mungkin Anda sudah berbincang juga dengan KBRI kita di sana. Apakah KBRI mengetahui Syekh Amru Al-Wardani ini dia akan hadir di sebuah pengajian lah, bisa menyebutnya seperti itu, di Jakarta? Ya, untuk KBRI sendiri tentunya mengetahui, namun pihak KBRI di sini hanya menengahi, khususnya yang merasa terlukai atau merasa tersinggung atas kabar simpang siur atas Syekh Amru Wardani ini adalah kebanyakan dari kawan-kawan mahasiswa dari Al-Azhar, yang dimana guru besar mereka atau guru panut yang menjadi panutan saat ini diselewengkan dan namanya disimpang siurkan. Itu yang sangat mengganggu mereka sekali, sehingga pihak KBRI di sini berfungsi sebagai penengah agar suasana tidak semakin melebar. Namun Duta Besar RI yang berada di Kairo sendiri, Helmi Fauzi, saat ini sedang tidak berada di Kairo, sedang di Indonesia. Maka itu kami hanya dapat menggali informasi melalui beberapa staf KBRI yang berwenang begitu, Arif. Ya, jadi Duta Besar pun juga tidak ada di tempat begitu ya, Amran ya, sedang berada di Jakarta begitu, dari informasi yang saya tangkap dari Anda. Baik, Amran, terima kasih atas effort Anda yang cukup cepat juga begitu ya. Dan tidak mudah tentunya. Tentunya mendapatkan informasi langsung hanya dalam beberapa waktu ya. Ketika emang informasi itu begitu beredar luas di Indonesia.